Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Al-Ustaz Dr. Andes Haji Dedi S. Ridwan. Begitu juga yang terhormat guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nunu Zakaria. Tidak lupa kita juga punya orang yang kita hormati, yaitu Ketua RW 13 ya, Bapak Dr. Andes Afif yang senantiasa selalu bersama kita. Sudah ya? Dulu apa? Saya punya teman Ketua RW, Pak. Di depan rumahnya itu ada pohon jambu. Itu ada anak-anak cewek itu kepada naik, Pak. Sampai satu kali dimarahin, Pak. Tuh, turun. Langsung dikasih duit 10.000. Bejakan gendong sianya, beli celana gitu. Lah ngedengerin begitu ibunya seneng. Aduh, jangan si Bapak RW itu bagir pisannya. Ah, naik ibunya. Ikut naik juga ke atas tuh ya. Naik, kata Pak, turun. Turun. Harapannya dikasih duit 50.000. Dikasih cuma 2.000. Kok Pak RW cuma dikasih 2.000, anak saya kasih 10.000. Mana meker milih silat ya. Eta bulu ketek panjang itu. Bulu ketek. Pak RW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah menjaga kesucian. Oh ya. Temanya menjaga kesucian. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ya, Rasul berkata, apa? Khamsun minal fitrati. Ada 5 yang dimaksudkan dengan kesucian itu. Yang pertama adalah khitan. Ya. Khitan itu termasuk cara untuk mensucikan diri. Yang kedua, qasyus syarab, potong kumis. Itu juga cara untuk mensucikan diri, Pak. Yang ketiga, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Mohon maaf, Pak ya. Laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, apa? Wa taqlimul adfar, gunting kuku tuh, ya. Dan yang kelima, apa? Wanatful ibti, mencukur bulu ketek. Nah, tadi kan saya cerita bulu ketek tuh ya. Karena dia termasuk menjaga kesucian. Apakah penting menjaga kesucian itu? Iya, Pak. Bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, saking pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dikhitan, ya. Umur berapa coba? 80 tahun baru dia dikhitan, Pak. Nabi Ibrahim itu saking pengen menjaga kesucian dirinya, umur 80 tahun di khitan. Di kita ada yang belum di khitan? Ada? Nah, umur 60 tahun belum di khitan. Ya, boleh nggak apa-apa. Cuma kebayang ya. Umur 80 tahun di khitan kayak apa saya? Ya. Mungkin gak laser nggak bisa kali, Pak. Zaman dulu tuh nggak ada laser. Laser ini repotnya apa, Pak? Kalau hitanan massal, mati lampu, sepotong. Rangga-rangga sepotong semua. Zaman Nabi Ibrahim itu, hitam itu pakai kampak, Pak. Buat, gitu. Bayangkan tuh. Dipotong pakai kampak, gitu ya. Repot potongnya salah-salah, dipotong semua kan. Ya. Tapi itu dilakoni, Pak. Dalam rangka, Pak, menjaga kesucian. Ya, orang yang bisa menjaga kesucian itu beruntung, Pak. Nanti Bapak baca surat Asyam tuh ya.
Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang yang sanggup menjaga kesuciannya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah, ya, celakalah, ya, orang yang tidak bisa menjaga kesuciannya. Dalam surat Al-A'la yang sering dibaca tuh ya, Pak Fendi itu baca surat Al-A'la tuh. Ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Orang yang beruntung itu siapa? Yang pertama, man zakkaha, man tazakka. Orang yang bisa menjaga kesuciannya. Ya. Yang kedua, wa dzakara isma rabbih. Orang yang senantiasa ingat pada Tuhannya. Yang ketiga, fasalla. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, menjaga doanya. Jadi menjaga kesucian itu sangat beruntung. Caranya tiga tadi. Ya, kalau Bapak perhatikan surat A'la itu tafsirnya seperti itu. Kalau kita pengen beruntung, tiga perkara ini. Ya, qad afla man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla, ya, fasalla itu tiga. Saya akan batasi saja tentang kesucian saja, ya. Nah, kesucian ini kata para ulama ada tiga, ya, yang mesti disucikan itu. Pertama, jasmani. Jasmani ini badan kita ini disucikan, Pak, ya. Yang kedua, akal kita, Pak, ya, harus disucikan, dibersihkan. Yang ketiga, qalbu kita harus dibersihkan, disucikan. Dalam setiap buku kitab fikih, Pak, atau hadis-hadis itu, mesti bab pertama itu tentang toharoh, ya, tentang kesucian. Hampir semua kitab, Pak, buku-buku itu bab pertama itu mesti cerita tentang toharoh. Sebelum cerita tentang sholat, ya, tentang haji itu mesti pertama dia toharoh dulu. Penting, Pak. Kenapa? Karena kata Rasulullah, at-tuhuru nisful iman, ya. Kesucian itu separuh daripada iman, ya. Dalam hadis lain agak panjang tuh, an-nadhafatu minal iman, ya. Sekalipun beberapa ulama menggariskan hadis ini, tapi orang masih menggunakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Memang ada kontroversi, tapi kalau kita baca hadis lainnya memperkuat, ya, hadis ini ada. Apa misalnya? Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha suci dan senang kepada yang suci-suci. Oh ya, Allah itu maha suci, Pak, dan senang kepada yang suci-suci, ya. Tambah hadis juga panjang, Pak. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah itu maha bersih dan senang dengan yang bersih-bersih, ya. Innallaha jawadun yuhibbul judi. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan senang kepada yang indah-indah. Hadis ini sering dipakai untuk apa? Kepentingan kebersihan lingkungan. Kalau Bapak Pak RW mau pakai hadis ini boleh. Untuk memperkuat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kembali. Jadi jasmani kita harus disucikan, Pak. Islam mengajarkan bagaimana mensucikan jasmani kita. Satu, dengan mandi itu, ya, mandi junub dia. Yang kedua dengan wudhu. Berwudhu mensucikan. Berwudhu itu bukan hanya sekedar membersihkan kotoran, tetapi dia juga mensucikan diri kita, ya. Tidak ada sholat kalau tidak diawali dengan wudhu, ya. Oleh karena itu wudhu itu menjadi wajib. Kan sholat wajib, tapi dia tidak sah kalau tidak disyaratkan dengan wudhu. Oleh karena itu wudhu itu jadi wajib kalau mau sholat, Pak. Kata Imam Ghazali, Pak, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, dulu ada seorang temannya sholat tidak berwudhu, ya, sholat tidak berwudhu. Malamnya Imam Ghazali bermimpi, ditanyakan bagaimana keadaanmu dalam kubur. Dia bilang, wah Imam,
Saya ini menjadi orang yang celaka. Setiap saya berjalan di kubur itu ada serigala yang siap memangsa saya. Ditanya, kenapa saya begitu? Karena waktu sholat saya tidak pakai wudhu. Kan kita nggak ada yang tahu, Pak. Kita sholat bareng-bareng itu ya. Apakah di antara makmum itu ada yang berwudhu atau tidak, kan kita nggak tahu. Orang boleh sama berdirinya itu, safnya satu. Tapi dia beda-beda di hadapan Allah, Pak. Ada yang berwudhu, ada yang tidak. Ada yang wudhunya sempurna, ada yang wudhunya tidak sempurna. Bahkan ada wudhunya asal saja. Ada orang wudhu pakai tangan kiri dulu, mulainya dari kiri. Sering saya juga perhatikan sini, saya ingatkan, jangan pakai kiri, mulainya kanan dulu. Tuh. Lah itu semua akan mengurangi kesempurnaan berwudhu. Bayangkan Pak, kata Umar bin Khattab, ya, man tawadda bi ahsanil wudu, ya, barang siapa yang berwudu dengan menyempurnakannya, bersuci nih Pak, kemudian warafa yadah, angkat kedua tangannya, baca tuh doa wudu tuh, kan sudah hafal semua ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni tawwabina wa ij'alni mutatahhirin. Itu di surat At-Taubah ada sebetulnya doa wudu itu. Fi rijalun ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surat At-Taubah ayat 108. Nanti Bapak boleh buka tuh. Kalau kita baca doa ini setelah wudu itu Pak, kata bin Khattab, apa tuh? Kharaja min junubi kayamin waladatu ummuh. Coba tuh. Seluruh dosa kita Pak, ya, gugur semua itu Pak. Waktu kita berwudu, kumur-kumur tangan tuh, kumur-kumur keluar dosa dari mulut kita. Yang suka bohong, suka nipu, suka dusta tuh keluar, ya, dengan berwudu tuh. Hidung apa hamadbab, ya, keluar istisqaq, keluar dari hidung. Kotoran yang biasa mencium apa bau-bau sinyong-nyong gitu keluar semua. Ya. Wajah ya, dibersihkan, termasuk kelopak mata itu bukan hanya belek yang bersih Pak, belek tuh ya. Gila, bukan ngecil yang bersih, tapi dosa karena mata tuh gugur semua Pak. Ya. Tangan, kaki, kepala, cuma pada kepalanya pada perbedaan. Ada orang senang cuma dilap ininya aja ya, dikit. Tapi sunahnya sebetulnya semua, ya, kepala ini sampai belakang, tarik lagi ke depan, gitu ya, paham ya? Sunahnya begitu, wudu kepala ini, belakang dibasah, nggak usah dibandur, tangan basah aja tuh, lap ke belakang, tarik ke depan, baru basah kuping, sunahnya begitu, ya. Itu jauh lebih sempurna daripada cuma sekedar apa ujung rambut. Memang boleh ya ujung rambut, bahkan dengan topi pun kita dibolehkan untuk pakai apa basuh, nggak perlu rambutnya, kepalanya aja seperti wanita tuh ya, dalam keadaan tertentu dia boleh, tidak harus dibuka jilbabnya, cukup di atas kepalanya aja dibasuh gitu, boleh, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa syarat, ini pembahasan tersendiri. Ya. Jadi kalau kita berwudu secara baik tuh ya, maka seluruh dosa kita dari mulai kepala sampai kaki ini habis bersih Pak. Sampai kata beliau apa? Summa masyu ilal masajid ya wa sholatu nafilah. Nih melangkahnya kita pergi ke masjid dan sholatnya di masjid itu dianggap sebagai amalan tambahan saja. Paham Pak? Karena dosanya sudah habis, sudah dengan wudu, ya Pak ya? Dengan wudu sudah bersih dosanya, jadi pergi ke masjid itu dan sholat itu cuma sekedar amalan tambahan. Mungkin kalau di sana tidak ada hukum wajib, orang nggak mau Pak. Cukup wudu saja, ya. Cuma karena ada kewajiban sholat berjamaah tuh, maka tetap berjalan ke masjid. Apalagi ada tambahan pahala tuh Pak. Ya, oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang bisa menyempurnakan wudhu dengan sebaik-baiknya Pak. Jangan kita anggap sepele Pak. Wah Pak, saya sudah berwudhu, gimana wudhu lagi? Boleh, kita sudah berwudhu nih. Ya, karena kita nunggu dari mulai duhur tuh baca Quran, ada wudhu. Begitu masuk asar, boleh kita berwudhu lagi?
Oh, sangat dianjurkan. Sunnah 10 kali lipat ganjarannya Pak. Orang sudah punya wudu, berwudu lagi, itu 10 kali lipat ganjarannya. Ya. Kalau Bapak pakai siwak, nih, ya saya bawa nih, saya pakai ini, 70 kali pahalanya, lebih tinggi kalau pakai siwak. Ya. Jadi sekalipun sederhana, tapi ini besar manfaatnya. Teman-teman yang ini dari Pak Haji Utang, tahun berapa Pak Haji Utang nih? Awet ini, ya. Pulang dibawa saya sekotak gede gitu, ya dikasih sama, belum habis sampai sekarang berapa tahun juga dia. Oleh dari Mekah, jangan lupa beli siwak, minyak wangi boleh, gitu ya. Daripada beli tasbih pakai siwak, ya. Iya ganjarannya besar 70 kali. Jadi orang yang sholat, ya dengan siwak, ya itu 70 kali lebih besar keutamaannya dibandingkan sholat dengan tanpa siwak. Ya, saya teruskan. Jadi kita berwudu ini harus diusahakan dengan sebaik-baiknya. Kata Abu Hurairah, ya Rasul pernah berkata, orang yang berwudu dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat, syukur wudu itu ya, berwudu. Kata beliau, futihat lahu samaniyatu abwabul jannah wa yadkhuluha fi ayyin. Orang yang berwudu dengan sempurna, lalu salat 2 rakaat, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga. Nanti kalau kita meninggal, ya, 8 pintu surga itu dibuka Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang senantiasa menjaga wudunya dipersilakan masuk dari pintu yang mana saja. Cuma wudu Pak, wudu yang sempurna. Ya, jadi rugi kalau kita misalnya wudunya asal-asalan. Kalau ada bagian tubuh, anggota tubuh yang kena air wudu, seukuran kuku, kata Rasulullah SAW nih, kaki kita, ya, telapak kaki kita, ada seukuran kuku tidak terbasuh oleh air wudu, itu bisa mengantarkan kita pada neraka Pak. Wailun lil aqaf minar. Terus bilang, celaka orang yang meninggalkan seukuran kuku tidak kena air wudu, masuk neraka dia Pak. Ya, oleh karena itu perhatikan, di kita kan air banyak Pak. Ya, apa nggak sulit lah ya, sempurnakan wudu kita. Tapi juga jangan boros-boros juga. Kan kalau kita berwudu itu kan cuma sekedar yang dipakai itu air di tangan aja kan ya. Gitu kan, syukur itu. Jangan pun kerannya dibuka besar-besar. Ya, kerannya tuh jangan besar-besar. Uang kita cuma memanfaatkan air yang ada di tangan aja ya. Yang di tangan nih. Jadi nggak perlu besar-besar keran itu. Ya. Jangan seperti anak kecil. Gitu ya. Paling diambil itu juga sedikit. Ya. Sudahlah. Ya. Apalagi di rumah, air sedikit aja. Sekedarnya gitu ya. Cuma setangkup tangan aja yang kita pakai itu. Gunakan Pak. Nih Pak. Dulu ya, kata dalam Bukhari Muslim nih, Pak Baru cerita tentang apa Bilal. Ya. Para sahabat itu kaget Pak. Rasul bilang Bilal ini ya dijamin masuk surga. Para sahabat bilang pantas saja Bilal masuk surga. Dia orang yang pertama kali azan. Ya. Dia juga orang yang pernah disiksa oleh orang-orang Quraisy. Bayangkan Pak, Bilal bin Rabah ini ya, disiksanya itu di padang pasir itu ya, tangannya ditali, dipakai pasak, kakinya ditali, apa dijebang ya, atas pakai batu. Saya ngebayang Pak, bapak-bapak yang pernah ke Mekah itu ya, kan panas luar biasa Pak. Ya, kaki kita lepuh Pak. Itu sudah ikut Masjidil Haram Pak. Ya, lepuh kaki Pak. Ini nggak pakai sendal, ya. Melepuh. Saya pernah coba sengaja ya datang ke masjid nggak pakai sendal. Waduh, kelojotan Pak. Hampir terpaksa beli sendal di jalan tuh ya. Nggak kuat Pak. Ya, padahal ingin ngecek aja gitu ya, membuktikan hadis Nabi tadi itu. Ya. Bila dijemur padang pasir, ya luar biasa panasnya. Para sahabat menyangka dia masuk surga itu karena gara-gara itu. Ya. Bahkan dia pernah berperang. Oh, pantas saja. Ya. Bahkan dia bilang gini, ya Bilal,
dalam habis sholat subuh itu ya ngomong Rasul. Jawabannya bermimpi, dia bilang, ya Bilal, ini sami'tu dafa'na laika fil jannah. Ya Bilal, tadi malam saya bermimpi, ya, dengar suara kaki kamu itu ada di surga. Terompah kaki itu, khososa, apa? Khososa itu gesek. Ini berarti kalau jalan dia ngegasruk, ya, srek gitu, ya, kedengeran. Dia bilang, ya Bilal, tadi malam saya bermimpi, ya, mendengar suara terompah kamu itu ada di surga, kedengeran suaranya. Kok bisa mendahului kami? Ya banyak ya, kamu kok ada di depan kami? Saya kan Nabi, tapi kan pasti di belakang. Udah, ditanya, ya Bilal, ya, ma amilta amalan, ya, arja indaka fil Islam. Kira-kira amalan apa ya Bilal sampai kamu tuh bisa masuk surga lebih daripada saya? Dia sahabatnya mengira tadi tuh dia pahlawan, dia pernah disiksa, dia azan yang pertama, gitu. Ternyata bukan, Pak. Bukan karena itu. Bila bilang gini, ya Rasulullah, ma amalan arja indi ya Rasulullah. Enggak ada amalan terbaik yang aku praktekkan ya Rasulullah. Enggak ada amalan yang aku banggakan, amalan enggak ada yang hebat-hebat lah. Karena ada orang kan berjihad, berperang gitu, sedekah besar, bikin masjid, ya, umroh tiap tahun, haji tiap 5 tahun, terus tuh semacam amalan andalan. Dia nggak punya Rasulullah. Saya punya amalan andalan. Ya. Dibilang cuma ini lam atatoharu tuhuran, ya, fi sa'atin lailin wa naharin illa sholaitu bidzalika tuhuran ma kutibali an usolli. Hadis muttafaqun alaih, Pak. Ya Rasulullah, saya nggak punya amalan yang hebat. Paling saya cuma gini ya Rasulullah. Saya itu apa? Kalau saya punya wudhu, ya, saya pakai itu wudhu itu untuk sholat 2 rakaat aja. Dan kalau batal, selalu saya wudhu lagi ya Rasulullah. Jadi saya selalu menjaga wudhu aja. Cuma itu ya Rasulullah amalan saya. Saya ngerti ya. Dia ini orang yang selalu menjaga wudhu. Kalau batal, dia wudhu lagi. Sholat 2 rakaat. Udah itu aja 2 rakaat itu. Terus kemana-mana, ke pasar, dalam keadaan berwudhu. Kan kalau kita punya wudhu nih Pak, enak ya. Kalau Bapak naik angkot, ya misalnya kan ada perempuan, kita mesti geser kan, enggak gitu ya. Gitu Pak. Atau kalau mau ngomong bohong, aduh saya masih punya wudhu. Sama seperti kalau orang pakai topi haji itu ya, mohon maaf ya, topi haji itu dia kalau misalnya pergi ke diskotik kan nggak berani dia. Aduh nggak enak pakai topi haji. Nggak berani dia. Iya pakai topi haji itu kan nggak berani. Atau misalnya pakai topi itu mengaple, kan mikir-mikir dia. Aduh. Nggak berani kan menjaple. Kalau mancing masih berani lah, kan pakai topi haji kan kalau mancing. Menjaple atau minuman keras kan ngedrink pakai topi haji. Tapi sekarang saya sering baca YouTube itu ya banyak pakai topi haji itu ya. Menjaple, minum minuman, dangdut goyang sama cewek cantik itu kan, ya banyak di YouTube itu sekarang dia. Nah kalau kita misalnya punya wudhu, ada semacam mencegah itu semua Pak. Ya. Jadi jadikan seluruh ornamen pakaian tuh pada diri kita tuh untuk mencegah. Pegang tasbih tuh. Saya kalau pegang bawa tasbih di kantong tuh ya. Kalau saya di jalan ada sesuatu perkara yang kira-kira mengganggu pemandangan, saya pegang tasbih. Ingat wajah subhanallah. Ya. Itu semua membantu kita Pak. Ya. Agar tidak gampang larut di dalam kemungkaran. Karena itu bisa sekarang ini gampang Pak, gampang sekali untuk mendapatkan praktek kemungkaran di setiap tempat. Tapi kalau kita pakai topi haji, paling pakai gamis, paling kan suka pakai gamis tuh ya, itu luar biasa. Dan dari orang berani pakai gamis di jalan-jalan ya, orang-orang tertentu saja. Kita bersyukur kalau Pak Walia misalnya bisa pakai gamis jalan-jalan, melaksanakan sunnah Nabi itu hebat. Ya, saya baru sebatas pakai peci aja, ya. Kayak peci saya berani di jalan-jalan, ya. Tapi kalau pakai gamis saya nggak berani, belum siap.
Ya, oleh karena itu semua adalah dalam rangka menjaga keimanan kita, Pak. Karena kalau kita misalnya mencampur adukan ya antara keimanan dan kebatilan, sanksinya berat. Nanti baca surat Al-Baqarah ayat 85 tuh. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab fatakfuruna bi ba'din fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuraduna ila asyaddil azab." Allah ceritakan kepada kita, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab fatakfuruna bi ba'din." Apa kamu mau mencampur adukan, mengambil sebagian keimanan dan sebagian kekufuran? Kita ahli sholat, Pak. Ahli sholat. Ya. Dicampur dengan maksiat. Itu maksudnya. Ya. Kita sudah berusaha melaksanakan tauhid. Tapi masih bercampur syirik. Ya. Dukun. Menyembah berhala itu. Ya. Itu yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kalau itu kamu praktekkan mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, antara iman dan kekufuran, ya, maka kamu akan mendapatkan kehidupan yang sulit. Hidzun fil hayati dunya, kamu akan mendapatkan kehidupan di dunia yang rugi. Hidzun itu sebetulnya kesedihan, Pak. Ya, penderitaan. Kamu akan menderita di dunia. Dalam pandangan Islam, ya. Enggak, itu orang kafir bingung juga senang. Ya, beda lagi perkaranya. Ini orang beriman, dia mencampur adukan, maka engkau akan mendapatkan kehidupan dunia yang menyengsarakan. Wa yaumil qiyamati, dan hari kiamat nanti yuradduna ila asyadil azab. Nanti kamu di akhirat ya akan dicampakkan ke dalam siksa yang lebih besar lagi. Yang sudah ya. Dulu ya kita hidup mungkin glamor, ya sekarang kurang itu. Dulu kita masih berbuat syirik, sekarang tauhid. Ya. Dulu kita praktek banyak bid'ah, sekarang praktek sunnah. Ya harus itu, Pak. Dulu banyak melakukan maksiat, sekarang kita berubah menjadi orang yang taat. Dulu hafal lagu-lagu barat tuh, Pak. Sekarang mulai hafal ayat Al-Quran. Kembali, Pak. Wah, tuh. Sekarang saya umur saya 70 tahun, 60 tahun. Gimana? Allah ngasih kesempatan kepada kita, Pak. Jangan sisa umur yang 2-3 tahun ini, ya, kalau kita sungguh-sungguh beramal dengan sebaik-baiknya, itu mengalahkan tuh kehidupan yang panjang 50 tahun itu yang berbau dengan kekeliruan. Sisa umur ini kan kita manfaatkan untuk memperbaiki. Belum terlambat. Ya, setahun. Ya, Muaz, sahabat Nabi, Pak, cuma 5 tahun hidupnya, Pak. Ya, 5 tahun itu sebelumnya dia hidup dengan kesyirikan. Dia baru masuk Islam itu baik, maksudnya gitu ya, jadi orang soleh 5 tahun terakhir. Apa yang terjadi? Begitu dia meninggal, malamnya langsung bermimpi. Dia bilang tazal arsyur rahmani limati Muaz. Ya. Bergetar itu arsy, Pak. Ya. Arsy itu bergetar. Seluruh malaikat menangis, penduduk langit menangis dengan kematian Muaz. Coba bayangkan, Pak. Padahal cuma hidup 5 tahun, Pak. Islamnya itu ya 5 tahun. Kita pun sama kan. Semua kita punya masa lalu. Saya punya masa lalu. Yang relatif juga kurang baik gitu ya. Masa lalu punya dengan kehidupan yang serba glamor gitu. Ya. Sekarang nggak perlu lagi. Tinggalkan itu semua. Manfaat sisa umur yang ada ini. Nah, belum terlambat, Pak. Dulu mungkin kita punya ibadah itu masih bilang betok ya. Kadang-kadang Allah bilang dalam surat Al-Hajj itu, nanti baca surat Al-Hajj, surat 22 itu, surat 40-an lah. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Dulu ya kita nih saya kata. Hidup keagamaan saya itu seperti orang yang hidup di tepi, Pak. Di pinggir ya. Saya beragama tapi di pinggir, Pak. Ala harfin ya, di pinggir aja tuh. Dulu nggak berani ke tengah. Ya, amalan itu ya yang wajib-wajib aja gitu ya. Tapi itu dulu. Sekarang harus berubah. Kita tinggalkan itu semua, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan kesucian pada diri. Ya, diri kita nih waktunya habis ya. Yang kedua,
Ini Pak, akal biar cepat aja nih. Akal ini perlu disucikan dengan apa? Dengan ilmu. Mensucikan akal dengan ilmu. Ya. Mengaji ini dalam rangka mensucikan akal kita, Pak. Ya. Mengaji, cari ilmu yang lain, atau misalnya baca buku, baca YouTube, apa aja itu bermuatan ilmu, itu dalam rangka mensucikan akal kita. Yang ketiga, mensucikan hati. Ya, agak panjang materinya, nggak saya teruskan. Mensucikan hati yang penting adalah menjauhkan penyakit-penyakit hati kita. Ya, karena nanti dalam surat Asy-Syura itu, ya, ayat 88 itu Bapak Ibu buka di rumah. Ya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak ada gunanya tuh harta, Pak. Gak ada gunanya tuh keluarga. Sebanyak apapun, ya. Akhirat nanti gak ada manfaatnya, Pak. Illa kecuali man atallaha, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim. Qalbun ada 3. Qalbun salim, Haji Nus ketiga itu qalbun mayit dan qalbun marid. Ya, apa bedanya? Qalbun salim tadi itu. Ya. Qalbun marid, qalbun yang kadang-kadang mengikut qalbun marid, qalbun yang sakit. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, gitu ya. Kayak kita bayangkan kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Hati juga sama, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang sakit. Ya. Qalbun marid. Qalbun marid udah membatu udah mati beneran, ya. Kalau kita masih qalbun marid, masih bisa diperbaiki, masih diobati. Datang ke tabib, datang ke dokter, datang ke ulama, datang ke kiai, datang ke ustadz. Ustadz, tolong kasih saya nasihat nih. Kadang-kadang hati saya suka bolak-balik nih, Ustadz, ya. Masih suka campur aduk amalan saya nih. Ya, nanti sama ustadz kan diterangkan, ya. Nih jalan keluarnya begini, ya. Mulai dari mana? Toharo dulu aja lah. Berwudu dulu, ya, membersihkan itu. Sekarang saya sudah tua, ya, udah nggak kuat ngapa-ngapain. Berwudu, ada Pak, saya punya kerabat itu ya, datang ke dokter Pak, datang ke dokter, dok, saya bisa kasih saya resep pil Viagra nggak? Tuh Viagra ya, Viagra. Si dokter kaget, kakek mau pakai Viagra, emang istrinya berapa kek? Enggak, saya nggak punya istri. Loh kok gimana? Apa masih suka main sama wanita-wanita jalanan itu? Enggak. Lagi Viagra buat apa? Dia bilang. Ini kan buat apa tertentu. Orang-orang yang punya istri banyak boleh. Atau masih muda, tapi kan kakek udah tua begini. Buat apa? Ini dok, masalahnya kalau saya kencing itu suka ke paha, ke celana, ke sepatu. Oh gitu. Paham ya? Dia kalau kencing dia bilang saya suka beleberan ke celana, ke paha, ke sepatu gitu. Apa tuh bang? Kalau gitu pakai juga perlu Viagra, kasih karet aja deh. Kasih karet, tapi kalau misalnya mau kencing cantolin di bawah. Gak akan melebar ya. Ada yang begitu nggak? Gak gampang kan? Gampang ini pakai karet aja. Kayak selang, kayak pampers. Ya. Bapak Ibu kembali kita. Jadi menjaga kesucian itu penting. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang kesucian pada akal dan hati. Sekarang pada jasmani saja ya, karena waktunya terbatas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf ya. Kalau benar itu datang dari Allah, kalau kurang benar itu semata-mata karena kebodohan saya. Fattaqu tatatum wala minkum. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.